Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Kita akan melanjutkan kuliah kita dengan topik analisis pengambilan keputusan, decision analysis, yang merupakan salah satu bagian dari mata kuliah kita dengan manajemen industri pangan. Analisis keputusan atau decision analysis itu adalah satu set teknik pengambilan keputusan untuk situasi dengan keberadaan ketidakpastian. Pengambilan keputusan itu mempunyai keadaan di mana kejadian yang kemungkinan muncul di masa depan, kemudian pengambil keputusan tidak dapat memastikan apakah keadaan itu pasti akan terjadi, dan pengambil keputusan tidak bisa mengontrol keadaan tersebut. Nah, di dalam pengorganisasiannya, kita menggunakan tabel hasil atau tabel payoff, yaitu suatu metode pengorganisasian dan pengilustrasian hasil dari suatu keputusan yang berbeda dengan berbagai keadaan. Hasil ini merupakan luaran dari keputusan yang diambil. Tabelnya adalah sebagai berikut. Ini keadaannya. Keadaannya adalah apabila keputusan 1 diambil pada keadaan A, maka akan menghasilkan 1A. Apabila keputusan 1 diambil pada keadaan B, maka hasilnya adalah 1B. Keputusan 2 diambil pada keadaan A, maka hasilnya 2A. Keputusan kedua diambil pada keadaan B, maka hasilnya adalah 2B. Jenis pengambilan keputusan itu paling tidak ada 3, yaitu di bawah ketidakpastian atau uncertainty, kemudian dengan kemungkinan probabilitas. Ya, ini berarti ada informasi yang tadinya uncertainty tetapi ada, karena di sini ada probabilitas, berarti ada tambahan informasi. Ya. Dengan kemungkinan probabilitas berarti ada nilai harapan atau expected value. Biasanya ada di ilmunya pohon keputusan dan teori permainan. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga ini dengan kepastian. Kalau dengan kepastian berarti sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah pasti. Sehingga dalam kuliah ini yang kita bicarakan adalah nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah, sekarang bagaimana pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian? Untuk mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, ada paling tidak 5 kriteria yang bisa dipakai. Yang pertama adalah kriteria maksimal, yaitu memilih keputusan dari maksimum hasil yang maksimum. Kriteria maksimin itu adalah memilih keputusan dari maksimum dari hasil yang minimum. Kriteria minimax itu adalah memilih keputusan minimum dari maksimum tanpa memperhitungkan tiap alternatif. Yang keempat, itu adalah kriteria Hurwitz criterion, memilih keputusan dengan hasil keputusan diberi bobot berdasarkan koefisien optimisme alfa. Koefisien optimisme alfa ini adalah ukuran optimisme pengambil keputusan dari nilai 0, itu yang pesimis, sampai dengan 1 optimis. Nilai alfa berarti di antara 0 dan 1. Kemudian yang kelima, kriteria Laplace, itu adalah memilih keputusan dengan keadaan diberi bobot yang sama. Jadi memberi bobotnya adalah sama. Ini adalah contoh pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Ada 2 keadaan, kondisi kompetisi luar negeri yang bagus dan kondisi kompetisi luar negeri yang jelek atau buruk.
Keputusan yang diambil bisa 3. Yang pertama adalah memperluas perusahaan, mempertahankan status quo, tetap keadaannya tidak berubah seperti ini saja, kemudian menjual sekarang. Nah, kalau melihat seperti ini, maka apabila memperluas pada kondisi kompetisi luar negeri bagus, akan mendapatkan 800.000, sedangkan kalau kondisi kompetisi luar negeri buruk, hanya mendapatkan 500.000. Pada kondisi mempertahankan diri seperti saat ini atau status quo, maka kalau kondisi luar negeri bagus, maka dia akan mendapatkan 1.300.000. Sedangkan kalau kondisi kompetisi luar negeri buruk, mendapatkan kerugian 150.000. Sedangkan kalau menjual sekarang, dua-duanya sama, mendapatkan 320.000. Nah, bagaimana dengan solusi yang pertama, solusi maksimak? Kita lihat. Solusi maksimak itu adalah mengambil nilai maksimum. Dari yang maksimum berarti mengambil nilai yang paling bagus. Nah, di sini. Nah, menjadi ini. Nah, dari yang maksimum ini diambil yang maksimum, maka yang dipilih adalah status quo yang menghasilkan 1.300.000 ini maksimum. Kemudian bagaimana dengan solusi yang kedua? Solusi maksimin. Maksimin ini kita mengambil data dari yang kedua, yang kondisi kompetisi luar negeri yang buruk. Ini kan minimum. Ya. Nah, kita ambil dari yang minimum itu tadi, kita ambil yang maksimum. Memperluas dapat 500.000, status quo rugi, menjual akan mendapat 320.000. Keputusannya adalah yang maksimum, berarti kita mengambil keputusan memperluas. Kemudian untuk solusi minimax, ini agak beda sedikit. Solusi minimax memperhitungkan kedua kondisi tersebut. Tapi Anda perhatikan kondisi ini, misalnya ya, kondisi kompetisi luar negeri yang baik, pada memperluas, maka yang dipakai acuan adalah nilai yang tertinggi dari alternatif tersebut. Nilai alternatif yang tertinggi adalah 1.300.000. Nah, pada kondisi pilihan yang pertama memperluas, itu 1.300.000 dikurangi 800.000, sama dengan 500.000. Kemudian pada status quo, 1.300.000 dikurangi 1.300.000 sama dengan 0. Kemudian pada kasus menjual, 1.300.000 dikurangi 320.000 sama dengan 980.000. Kalau melihat ini kan sebenarnya ini selisih tapi selisih negatif ya, kerugian gitu ya. Maka dikatakan ini adalah regret value atau nilai cost opportunity ya, peluang biaya. Sedangkan kalau yang ini kita lihat yang kondisi kompetisi luar negeri dengan cara yang sama tadi ya, dikurangi yang paling tinggi dikurangi dengan alternatif tadi. Yang paling tinggi di sini adalah 500.000 dikurangi dengan 500.000 0. Demikian seterusnya. Nah, dari sini nanti kita susun untuk masing-masing alternatif tadi keputusannya itu dipilih mana yang tinggi. Jadi kalau memperluas antara 500 dan 0, 1.500. Status quo ya 0 dengan 650. Jual berarti ini ya. Jual 980.000. Nah, di sini yang kita pilih adalah yang minimum dari yang maksimum. Maksimum adalah maksimum apa? Kerugian. Tadi regret value-nya. Kalau regret value berarti kita milih yang paling kecil. Oke, berarti kesimpulannya adalah memperluas. Oke, kemudian untuk solusi Hurwitz. Solusi Hurwitz ini contoh ya. Alfa yang dipakai
tingkat optimismenya adalah 0,3. Ini 1 minus alfanya 0,7, berarti kondisinya tidak optimis ya. Ini kondisinya pesimis. Untuk memperluas itu dikalikan saja langsung dengan faktor ini ya, dengan alfanya masing-masing ya. Status quo juga dikalikan sehingga ketemunya adalah dengan memperluas diperoleh 590.000, status quo 285.000, untuk menjual terima 320.000. Keputusannya adalah memperluas. Oke. Untuk solusi yang terakhir, solusi Laplace, itu diberi bobot yang sama untuk setiap keputusan tadi, untuk tiap keadaannya ya. Jadi dua keputusan untuk tiap keadaannya kan ada dua. Nanti kita beri bobot yang sama, setengah. Nah kalau 3 bagaimana? Kalau 3 ya dibagi 3, 0,33, 0,3. Kalau 4 ya 0,25, 0,25. Nah, untuk memperluas, setelah kita kalikan ini ya, dengan faktor tadi, maka ketemunya adalah 590.000. Status quo, setelah kita kalikan juga, ketemunya 285.000. Untuk menjual itu ketemunya 320.000. Nah, di sini mana yang paling tinggi? Itulah yang kita ambil. Keputusannya adalah memperluas. Nah, kalau demikian, dari 5 cara tadi, kalau masing-masing kita hitung, ya, kira-kira yang keputusan apa yang paling banyak? Nah, paling banyak itulah yang kita ambil. Jadi keputusannya adalah memperluas perusahaan atau pabrik. Kemudian yang kedua, ini adalah pengambilan keputusan dengan kemungkinan, berarti ada informasi tambahan. Nah, risiko terlibat dalam menentukan probabilitas keadaan ini, berarti ada pertimbangan tertentu sehingga ada pembobotan. Pembobotannya ada di mana? Nah, ini di nilai harapan. Nilai harapannya akan kita beri pembobotan. Maka dikatakan ini dengan kemungkinan atau probabilitas. Ya. Nah, ini contohnya adalah untuk nilai harapan. Itu adalah EVX, ya. Itu nilai harapan, expected value untuk X, itu sama dengan penjumlahan keseluruhan hasil ke I ini ya, dikalikan probabilitas dari hasil ke I itu. Nah ini kalau ini ada 5 berarti I-nya sampai 5, yaitu dijumlah semua ya. Sigma sampai N sampai 5 dijumlah. Itu adalah nilai harapannya. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh nilai harapan. 70% hak probabilitas kompetisi luar negeri yang baik, 30% probabilitas kompetisi luar negeri yang buruk. Maka EV untuk perluas itu adalah 800.000 dikalikan 0,7 ditambah 500.000 dikali 0,3, ketemunya 710.000. Untuk EV status quo 1.300.000 dikalikan 0,7 dikurangi 150.000 dikalikan 0,3, ketemunya 865.000. Untuk expected value kalau menjual itu adalah 320.000. Nah, kita lihat di antara 3 alternatif ini mana yang paling besar. Ternyata yang paling besar adalah 865.000. Oke. Nah, keputusan pertahankan status quo dengan mendapatkan 865.000. Ini merupakan dikatakan EV, expected value without perfect information, EVWPI. Ya. Kemudian kalau kita melihat nanti juga ada nilai harapan dengan informasi lengkap. Nah, nilai harapan dengan informasi lengkap untuk mengambil keputusan itu disebut dengan expected value given perfect information. Sedangkan yang akan kita bicarakan ini nanti adalah nilai harapan dengan informasi lengkap.
yaitu expected value perfect information. Nah, EVPI ini adalah dari nilai pengurangan ya, dari nilai harapan dengan informasi lengkap dikurangi nilai harapan tanpa informasi lengkap. EVGPI dikurangi EVWPI. Ini ya, EVGPI dan EVWPI. Contoh perhitungannya bagaimana? Kita lihat. Ya. Nih, pertama kali kita menghitung ya dari tabel awal itu ya. Pada waktu menentukan solusi 70% dari 1.300.000 dan ini 30% dari pilihan yang tertinggi ya. Jadi tertinggi. Ini juga pilihan yang tertinggi. 500.000 dan ini 1.300.000. Hasilnya berapa? 1.060.000. Ini dikatakan sebagai EVGPI. Ya. Kemudian kalau EVPI berapa jumlahnya? EVPI adalah EVGPI ini ya dikurangan EVWPI. EVWPI adalah yang tadi kita hitung sebelumnya adalah dengan jumlah ini 865.000 ini. 865.000. Ini adalah EVWPI. Ya. Nah, ini hasilnya adalah, kalau begitu, EVPI adalah 195.000. Oke. Jelas ya? Nah, ini untuk latihan aja, tapi juga harus dilaporkan sebagai aktivitas. Anda diminta untuk mencari ini ya, pakai 5 cara tadi. Ada alternatif investasi, menanam saham, membeli tanah, membuka tabungan, pada kondisi prospek ekonomi yang cerah, sedang, lesu. Ini ya, ada 100, 8, 5, dan semuanya ini satuannya adalah juta rupiah. Silahkan dihitung, kemudian kalau perlu alfa, berapa, dan seterusnya adalah Anda buat sendiri dengan asumsi sendiri. Nah, asumsi itu harus ya logis. Oke. Nah, kemudian ada bagian lain yang juga sangat penting yaitu adanya pohon keputusan atau decision tree. Ya. Ini digunakan untuk metode grafis menganalisis situasi keputusan yang membutuhkan berdasarkan keputusan dari seluruh waktu. Jadi ada sequence-nya, ya. Bertahap gitu ya, dari sini ke sini, gitu. Nah, penggambarannya nanti pohon keputusan itu memuat node kotak, titik keputusannya, node lingkaran, keadaannya, kemudian panah itu penghubung node. Nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, kotak, bulat, dan ini panah gitu ya. Nih, kotak, bulat, panah. Ini keputusannya apa? Ini nanti ditentukan di sini. Ya, ini keputusannya. Ya. Jadi kan kalau dikatakan bulat itu lingkaran itu keadaan, state-nya. Keadaannya apa? Oh ini ada 2. Sebagai contoh. Nah, AHP ini Analytical Hierarchy proses atau pohon keputusan decision tree ini diteliti oleh ya sudah lama ya. Ini dulu yang nemukan ini Saati, Thomas Saati. The analytic hierarchy process, what it is and how it is used. Dan yang satu adalah AHP express a simplified version of the analytical hierarchy process method. Ini yang baru. Sebenarnya banyak ya, tapi nggak apa-apa nanti kita bisa lihat. Nah ini untuk contoh yang tadi itu ya, bahwa ini adalah bagaimana saya menentukan keputusan saya ya apabila ya ada tawaran saya harus
menyediakan fasilitas kecil atau fasilitas besar pada kondisi permintaan rendah dan permintaan yang tinggi. Nah, kebijakannya apa? Permintaan rendah dan permintaan tinggi itu juga ada pembobotannya. Permintaan rendah 0,4, permintaan tinggi 0,6. Jadi permintaan fasilitas pada waktu saya memasang fasilitas kecil atau fasilitas besar, dua keadaan itu terjadi. Ya. Kemudian tinggal kebijakan antisipasi berikutnya apa. Misalnya kalau fasilitasnya permintaan tinggi pada waktu saya memasang fasilitas kecil, ya, kemudian actionnya apa? Permintaan tinggi, saya memperluas, maka saya akan mendapatkan sejumlah tertentu. Kalau tidak memperluas, mendapatkan sejumlah tertentu. Demikian juga yang di sini. Ya, kalau permintaannya rendah, di permintaannya rendah, saya tidak melakukan apapun, ya dapatnya sekian. Tetapi dengan beriklan juga akan mendapatkan sesuatu, tetapi tergantung pada respon dari konsumen di sini. Ini dua keadaan, ya. Dua keadaan yang pasti terjadi dan dialami. Sehingga kalau menghitung itu harus dari satu kesatuan. Oke. Kemudian bagaimana cara kita menghitung? Cara kita menghitung itu kita hitung dari belakang, backward, ya. Jadi kalau menghitung untuk menentukan mana ini, berapa besarnya, maka kita menghitung dari expected value dari dua kejadian ini. Ini kan satu kesatuan, jadi nggak bisa dipisah. Jadi ngitungnya nanti, ya 0,3 kali 20 ditambah 0,7 kali 220, ini kan satu set. Nanti hasilnya kita masukkan di sini. Demikian juga yang di sini. Ya. Kalau di sini, karena tidak ada EV, tidak ada expected value, tinggal kita pilih yang besar mana. Nah, itu kita pilih, masukkan di sini. Ya. Begitu ada yang ini, berarti satu rangkaian. Ini nanti dengan ini harus dihitung. Harus ditentukan di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, kita lihat untuk menilai yang di sini, dan yang lain. Oke, ini lanjutnya. Nah, ini tadi setelah dihitung dimasukkan di sini. Setelah itu, kita lihat yang lain. Ini kan sudah tadi ya. Ini kita alternatif milih ini atau ini, otomatis akan milih ini. Sehingga cabang atau ranting yang di sini kita putus. Kita tebang, kita potong. Ini atau milih ini atau ini. Jelas milih yang besar. Saya tulis di sini. Yang ini kita potong. Oke, lanjut. Nah, kalau ada ini kan, ini dan ini. Berarti kita hitung sebagai EV kan. Ini juga begitu. Ini dengan ini. Berarti kita hitung EV. Ya, kita hitung. Nah, ini. Hasilnya kan kita hitung. Ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Ini juga begitu. Kita masukkan di sini. Hasilnya berapa? Ini. 242 dan 544. Besar mana? Besar yang ini. Berarti keputusannya kita nanti di sini kita tulis. Dari dua alternatif ini kita tulis di sini sebagai hasilnya. Ya. Nah, ini kita tulis 544. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita menyediakan fasilitas besar, ya, kemudian beriklan. Jadi itu kesimpulannya, fasilitas besar dan beriklan. Jelas ini kondisinya kan sama ini, dua ini kan sama kondisinya. Ya, oke, jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih. Tolong nanti segera ditulis tugas-tugasnya, dikirim ke bela.eng.wima.ac.id dan kirim ke email saya, atau juga nanti sesuai ketentuan dan format yang telah ditentukan. Terima kasih, Tuhan memberkati.